Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nurdin Nardi. Kali ini kita akan berbicara tentang ekonomi sirkular ya, dan implementasinya dalam pengadaan barang jasa. Kenalkan nama saya Rudi Nardi dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Barat. Jadi teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama tentang eh, ekonomi yang tengah hangat diperbincangkan ya di masyarakat kita kali ini. Jadi definisi dari ekonomi sirkular sendiri adalah model ekonomi ya yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Nah, jadi apa kayak 5R tadi ya, jadi kembalikan didesainnya dari minimal penggunaan sumber dayanya, diminimalkan dengan apa dengan seminimal mungkin gitu ya, didesain dan dikembalikan kepada rantai nilai. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari pengertian tadi bahwa ada kebijakan indikator utama ekonomi sirkular di Indonesia sendiri adalah kalau kita mengacu kepada kerangka 9R, jadi ala kebijakannya itu ada tiga ya, pengembang-pengembangan, perpanjangan daya guna, dan peningkatan daur ulang, itu baru mencapai angka di 9%, ada 4% gitu ya untuk tingkat daya gunanya, dan 5% untuk daur ulangnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari ekonomi linear yang menjadi sirkuler di Indonesia, yang ke waktunya itu 20 tahun sudah ditetapkan nanti 2025 sampai 2045 dengan evaluasi berkala sekitar setiap 5 tahun. Nah, teman-teman sekalian, jadi di 5 sektor utama yang akan menjadi prioritas dalam penanganan ekonomi sirkular itu adalah satu penggunaan pangan gitu ya, apalagi nanti ada program makan siang gratis, otomatis akan meningkatkan apa timbulan sampah yang akan banyak gitu ya. Terus dari retail pada kemasan plastiknya gitu ya, nanti kita akan menekan pada penekanan kemasan plastik, juga kepada alat elektronik, di konstruksi juga, semua di tekstil. Nah, tata kelolanya itu ada dalam hal kelembagaan dan regulasi ya, manajemen datanya nanti diperbaiki juga, pendanaan, terus komunikasi, insentif, serta implementasi tingkat daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa pengertian, jadi pemerintah itu yang berkelanjutan adalah pendekatan strategis yang diadopsi oleh pemerintah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab lingkungannya ini ditekankan lagi. Jadi tujuan utama dari pengadaan berkelanjutan itu adalah mengurangi dampak lingkungannya, efisiensi dari energi, terus mendorong produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta mempromosikan inklusi sosial. Jadi nanti kalau misalnya kita ada konsumsi suatu barang, itu kita dituntut untuk mempertanggungjawabkannya gitu ya sampai ke dengan penyelesaian sampahnya. Nah, kalau kita lihat di dalam pengadaan undang-undang publik, pengadaan barang jasa, jadi barang jasa dalam pengadaan, terus pengguna dalam pengadaan, penyedia dalam pengadaan, ini muatannya ya, muatan dalam PBJ publik itu, terus pengadaan ini berkelanjutan. Nah, di sini ada kita lihat kaitannya itu untuk pengadaan berkelanjutan ya di undang-undang publik itu. Jadi barang-barang yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional. Lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional. Ini pengurangan dampak negatifnya terhadap kesehatan, kualitas udara dan tanah, air, dan sumber daya alam. Sosial kepada masyarakatnya, ekonomi itu terhadap ekonominya gitu ya, harus sesuai value per money, dan juga institusional itu untuk tata kelola perusahaan yang good governance, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di kebijakan konstruksi yang berkelanjutan itu sebetulnya sudah ada gitu guys ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini tentang jasa konstruksi, terus Undang PP di 22 Tahun 2020, Jungto PP 14 Tahun 2021 itu disebutkan di pasal 24. Jadi pasal 24 itu mengamanatkan penyelenggara jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan, gedung, atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan hidup
siklus hidup bangunan sipil berkelanjutan akan disebut sebagai konstruksi berkelanjutan. Di pasal 84F itu konstruksi berkelanjutan juga diamanatkan untuk penyelenggaraan jasa konstruksi ya, menerapkan prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan. Itu juga diatur lagi dalam eh, Permen PU nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Ya. Itu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang barang jasa gitu ya, yang berkelanjutan itu atau sustainable public procurement ya sesuai dengan kebijakan prioritas nasional. Jadi itu di Perpres 16 juga kita sudah state di Perpres 12 dan apa perubahannya di perubahan Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan pengadaan berkelanjutan untuk nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis bagi masyarakat, sosial, gitu ya, ekonomi, dan mengurangi dampak secara signifikan terhadap lingkungan. Ini fisik alami ya. Dan pengadaan berkelanjutan ini memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, tentang perkembangan produk ramah lingkungan dan bangunan energi hijau itu biasanya kita tahu dalam hal ini ya, ada apa lambang hebat energi ya. Terus di Indonesia juga kalau kita lihat pernah ada gitu ya scaling sustainable construction product ini di Riau dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Selatan ya, sama Sulawesi Selatan. Jadi SPP ini eh, nantinya diharapkan mendorong sustainable procurement ya, itu mampu mendorong kesiapan pelaku untuk memenuhi aspek-aspek pengadaan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional serta mendorong produk yang lebih hijau dan inovatif untuk lebih berkembang. Membuka kesempatan bagi pengusaha nasional untuk terlibat dalam pengadaan desa pemerintah semakin luas. Jadi si pemerintah itu nanti mendorong gitu ya apa aspek swasta untuk bersiap-siap gitu ya untuk mengembangkan menggunakan produk-produk hijau dan inovatif. Nanti juga memborong kesempatan untuk mereka meningkatkan daya saingnya ya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman sekalian penerapannya dalam konstruksi ya? Nah, dalam konstruksi itu ada beberapa poin yang perlu kita eh, kita ini gitu ya apa diperhatikan gitu ya. Jadi yang pertama itu dari desain berkelanjutan. Jadi dalam desain ini melancang bangunan juga dapat mudah dibongkar dan dipasang kembali. Jadi sistem modular itu sudah ini ya jadi tidak paten gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan atau tidak digunakan itu bisa langsung dibongkar dengan waktu yang cepat jadi seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan material yang ramah lingkungan dapat didaur ulang. Nah, nanti di kebijakan-kebijakan pemerintah, saya kira ini nanti akan ada ya muncul bahwa untuk lingkungan produk-produk materialnya itu harus ber-ISO ISO ini ya tentang 14.000 kali ya untuk barang-barang yang dapat didaur ulang serta menerapkan prinsip energi dan desain bangunan. Dalam desain bangunan itu harus prinsip efisiensi energi. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan bangunan hijau ya, Mas, ya. Bangunan hijau terus bersertifikat hijau gitu ya, levelnya tinggi gitu ya, seperti itu. Dan juga ini penggunaan material daur ulang dan reclaimed. Jadi memanfaatkan daur bekas apa material bekas gitu ya jadi satu-satu tidak ada sampah yang dibuang ya. Nah, ini kita lanjut. Jadi desain berkelanjutan yang kedua adalah penggunaan material daur ulang. Yang ketiga adalah minimalisasi dan penggunaan pengelolaan limbah. Jadi menerapkan sistem pengelolaan limbah proyek yang konstruksi yang efektif gitu ya, konstruksi yang efektif, terus memudahkan limbah konstruksi untuk memudahkan daur ulang. Jadi limbah-limbahnya itu memang betul-betul mudah didaur ulang gitu ya. Jadi kalau misalnya penggunaan barang-barangnya sudah hijau berarti eh, apa dampak atau sampah-sampah dari pekerjaan konstruksi itu mudah daur ulang guys ya.
dan juga penggunaan kembali dan mendaur ulang limbah konstruksi dalam proyek. Nah, jadi di proyek-proyek itu jadi kalau misalnya ada bahan yang bisa digunakan kembali itu digunakan. Nah, ini tentunya berhubungan nantinya dengan RAB dari ini ya, RAB dari konstruksi itu sehingga ada beberapa item yang tidak double-double ya. Jadi misalnya sudah digunakan di eh, lokasi A nanti bisa digunakan lagi di lokasi B atau di dalam satu proyek yang sama ya. Kalau misalnya beda proyek itu tinggal di maintenance bahwa penggunaan material yang akan menjadi sampah ya seperti backcasting itu sudah menggunakan backcasting terus apa esteger untuk eh, konstruksi itu jadi menggunakan yang bisa didaur ulangnya misalkan dari besi gitu ya cetakan-cetakannya atau dari scaffoldingnya dari besi gitu ya dan apa backcasting dari eh, sudah eh, tidak sekali pakai gitu ya jadi berulang-ulang kali jadi bisa dari plastik atau dari plat baja gitu ya plat beton. Nah, terus juga optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi penggunaan sumber daya untuk aplikasi penerapan ekonomi sirkular dalam dalam apa dalam hal untuk penggunaan ini terus bisa dilaksanakan ya, seperti itu. Dan juga menerapkan lean construction untuk mengurangi pemborosan material ya. Jadi prinsip-prinsip lean construction itu ya seperti apa penggunaan hemat energi gitu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di selanjutnya gitu ya tentang ekonomi sirkular itu beberapa langkah yang perlu diambil, terutama itu tentang penerapan teknologi inovatif gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada penggunaan BIM gitu ya, Building Information Modeling itu untuk memudahkan gitu. Jadi dan mengurangi efisiensi serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam konstruksi. Jadi kalau kita lihat dengan BIM ini, kita lihat basic itu kan banyak ya BIM itu sekarang sudah sampai menggunakan komputer-komputer, komputasi construction itu sudah menggunakan BIM. Jadi BIM itu untuk suatu software untuk menganalisis kebutuhan paling optimal gitu ya dalam suatu pembangunan gedung suatu pembangunan konstruksi. Nah, ini sudah banyak diterapkan dan nanti kalau pemerintahan kita harus apa mewajibkan gitu ya ke penyedia barang jasa atau kontraktor untuk sudah menggunakan BIM sehingga bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung secara lebih akurat daripada nanti apa dihitung oleh ahli-ahli yang kadang-kadang ada kesalahannya gitu ya. Tapi dengan kondisi BIM ini mudah-mudahan bisa dapat membantu dan lebih akurasi dalam hal penggunaan tempat, penggunaan material. Nah, yang kedua adalah prinsip 5R ini juga harus dipatuhi gitu ya di dalam proyek konstruksi. Ada mengurangi penggunaan material yang tidak perlu, terus yang bisa dipakai kembali atau juga menjadi material baru gitu ya. Limbahnya itu menjadi material baru, tinggal dengan modifikasi sedikit itu jadi material baru. Nah, terus juga memulihkan energi dan limbah yang tidak dapat diulang, terus memperbaiki komponen bangunan yang rusak daripada penggantinya dengan baru. Jadi ini seperti ini ya, kalau ada yang rusak itu lebih baik diganti dengan yang apa yang masih bisa digunakan gitu ya seperti itu. Nah, itu juga harus kita menerapkan material paspor. Nah, itu paspor itu seperti melacak gitu ya barang-barangnya itu apakah dari pohon-pohon yang bukan hasil tebangan liar gitu ya atau jelas gitu ya siklus ininya jelas gitu. Misalnya dari kayu-kayu itu kayunya dari mana gitu ya didapatkannya sehingga kalau misalnya menggunakan kayu itu harus bersertifikasi misalnya ada lolos uji bahwa ini dari hutan produksi seperti itu ya. Nah, terus kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Nah, ini juga bekerja sama dengan pemasok dan menerapkan prinsip-prinsip sekuler. Jadi mitranya ini terutama yang sudah sepaham gitu ya, sudah mempunyai ini sirkular gitu ya, bersertifikat ekonomi sirkular atau sudah menerapkan ekonomi sirkular. Dan yang ketujuh adalah berkolaborasi dengan perusahaan daur ulang untuk mengelola limbah konstruksi serta edukasi pelatihan dan mengedukasi klien tentang pemanfaatan jangka panjang serta menghematan biaya untuk potensi biaya dari penerapan ekonomi sirkular dalam proyek. Ini juga perlu diperhatikan ya.
Nah, kalau kita lihat dari kaitannya dengan katalog, kalau kita menerapkan dengan apa manfaat dari ekonomi sirkular itu sangat banyak ya teman-teman. Dari kalau kita menerapkan ekonomi dan menjadi kebijakan pemerintah dalam ekonomi sirkular, jadi kalau kita lihat di apa pengadaan produk berkelanjutan gitu ya. Jadi dalam hal pengadaan pengadaan produk berkelanjutan itu kalau kita bisa lihat bahwa produk-produknya itu tidak hanya sekali pakai gitu ya, dan menjadi sampah, tetapi terus berkelanjutan gitu ya. Terus penggunaan kembali atau refurbishment, menggunakan kembali yang tadi ya, jadi alat-alat yang sudah digunakan itu tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan seoptimal mungkin, serta pemulihan kembali ya, jadi kayak dibarukan lagi gitu ya. Lalu di refurbish itu adalah mendorong ekonomi untuk menawarkan produk yang bisa diperbaharui ya, perjanjian retur atau daur ulang, mengintegrasikan kebijakan pengembalian produk dan daur ulang di mana penyedia wajib menerima kembali produk yang sudah tidak digunakan untuk diproses kembali dan diolah menjadi produk baru. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh industri itu harus dapat diolah kembali oleh industri sendiri. Jadi industri yang mengeluarkan suatu produk itu harus dapat mengoptimalkan serta menjamin bahwa produk yang mereka keluarkan itu atau mereka produksi bisa digunakan kembali ya atau dimanfaatkan kembali tetapi tidak membebani lingkungannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari yang ketiga manajemen sampah gitu ya. Manajemen sampah itu kalau kita lihat manajemen sampah ya dan limbahnya itu kolaborasi gitu ya dengan penyedia urang. Jadi dapat mencantumkan untuk barang-barang yang telah habis masa pakainya ini akan membantu memastikan bahwa produk itu dibeli memiliki siklus hidup yang berkelanjutan hingga tahap pembuangan. Jadi sudah jelasnya ini. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi. Edukasi kepada masyarakat ya, tentunya kepada instansi pemerintah atau kepada penyedia gitu ya tentang pentingnya ekonomi sirkular ini gitu ya baik melalui platform katalog atau mulai tambahan-tambahan. Kampanye berkelanjutan juga diperlukan gitu ya, menjalankan kampanye untuk mempromosikan pentingnya memilih produk berkelanjutan ya misalnya. Serta yang kelima adalah regulasi pendukung. Regulasi pendukung ini dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang atau insentif yang mendorong penyedia untuk menawarkan produk sirkular. Jadi kalau kita regulasinya sudah ada gitu ya, jadi penyedia barang jasa yang menawarkan dengan apa ekonomi sirkular, jadi bahan-bahannya sudah menerapkan ekonomi sirkular itu harusnya diberikan privilege gitu ya, tambahan nilai seperti itu sehingga dia bisa menyadari bahwa dengan menggunakan produk-produk sirkular itu mereka bisa mendapat prioritas dan nilai yang lebih bagus gitu ya. Ini juga mungkin bisa diterapkan ya di dalam katalog guys ya. Di dalam katalog jadi disematkan bahwa ini produk hijau atau produk sirkular seperti itu. Jadi bisa sebagai prioritas utama dalam transaksi gitu konstruksi. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya tentang implementasi ekonomi sirkular di katalog versi 6. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular di katalog, Indonesia itu sebetulnya dapat satu mengurangi limbah ya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kalau kita menggunakan sirkular ekonomi sirkular ini, dua mempertahankan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan produksi-produksi berbasis komponen TKDN serta pendukung target nasional dalam pengurangan emisi dan berkelanjutan. Jadi memerlukan kerjasama antara pemerintah, LKPP, penyedia barang jasa, dan penyedia katalog untuk memastikan bahwa platform ini menjadi alat yang efektif dalam mendukung ekonomi sirkular Indonesia. Jadi nanti gitu ya, kalau menurut saya, kalau misalnya ekonomi sirkular sudah ditetapkan sebagai kebijakan nasional, ini bisa diterapkan di dalam e-katalog versi 6 ini sebagai kewajiban gitu. Jadi kewajiban jadi barang-barang yang akan diperdagangkan oleh government marketplace itu ya sudah dipatok gitu ya. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi untuk menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, tetapi menggunakan yang produk-produk yang ekonomi sirkular. Seperti itu guys. Nah, kalau kita lihat di penerapan ekonomi sirkular gitu ya, nanti ada akan tiga dampak yang tercapai yaitu efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan pengurangan limbah.
di beberapa penerapannya gitu, di keterbatasan gitu. Apa kendala-kendala yang kita sadari itu yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur daur ulang. Nah, Indonesia ini masih terbatas gitu ya tentang infrastruktur daur ulang. Kalau kita punya sampah dan sampah itu masih menumpuk gitu ya, tidak dapat didaur ulang. Sebetulnya ada teknologi-teknologi yang mungkin bisa sambil kita siapkan untuk memperoleh apa pengolahan limbah. Nah, dampaknya itu kan banyak material yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah ya. Jadi banyak yang material-material misalnya seperti backcasting, scaffolding dari bambu gitu ya, itu kadang-kadang menjadi buangan-buangan gitu ya yang tidak perlu gitu ya. Nah, yang kedua adalah kesadaran dan pendidikan yang rendah. Jadi masalahnya itu adalah banyak pelaku industri konstruksi belum sepenuhnya memenuhi konsep dan manfaat ekonomi sirkular. Nah, kalau manfaat ekonomi sirkular ini sebetulnya bisa diciptakan dengan oleh ke pemerintah ya. Pemerintah kalau misalnya berniat untuk menciptakan ekonomi sirkular, jadi pengadaan barang jasa di provinsi seharusnya bisa gitu ya di kabupaten kota di Indonesia itu harusnya bisa. Asal kalau orang Indonesia asalnya ada kebijakannya, jadi kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular, misalnya ada barang-barang jasa yang harus menggunakan ekonomi sirkular, ya otomatis harus diterapkan dalam peraturan gitu dan diberikan insentif serta disinsentif insentif untuk pengguna-penggunaan barang yang mengotori lingkungan gitu guys ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ini ya masalahnya regulasi yang belum optimal. Regulasinya sudah ada sih ya, tapi ya itu tadi, jadi belum bisa diterapkan dalam pekerjaan konstruksi ya, masih belum belum spesifik dan belum terimplementasi. Nanti hambatan regulasi ini membuat fleksibel sulit diterapkan dan secara konsisten di seluruh proyek konstruksi ya, ya karena bukan peraturan ya, jadi berupa himbauan-himbauan. Kecuali untuk TKDN dan produksi dalam negeri ya seperti itu. Nah, yang kendala selanjutnya juga biaya awal yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita menerapkan ekonomi sirkular, itu penggunaan teknologi ramah lingkungan itu seringkali memerlukan biaya lebih mahal gitu ya, lebih awal di awal dibandingkan produk-produk yang konvensional. Nah, oleh karena itu maka ini masyarakat harus dipaksa ya, dan produksi juga dipaksa meskipun mahal ya harus digunakan gitu. Kalau jangan sampai sebetulnya mahal murah itu relatif ya. Jadi kalau misalnya mahal di awal tetapi kesananya lebih murah, kalau diperhitungkan secara ekonomis tentunya bisa secara ekonomis lebih menguntungkan gitu ya karena sekarang murah tetapi dengan kerusakan lingkungan yang terjadi mungkin akan lebih mahal daripada kita membeli produk-produk yang awalnya lebih murah gitu ya. Nah, terus ini selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku, guys. Jadi persediaan bahan baku itu apa bahan bakunya itu tidak ini ya, tidak apa, hmm, tidak dapat ini ya apa bahan baku eh, yang mendukung ekonomi sirkular itu sangat sulit untuk kita dapatkan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, jadi kesimpulan-kesimpulan dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk menerapkan ekonomi sirkular itu dan pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan dan regulasi. Jadi pemerintah itu perlu mengadopsi kerangka regulasi yang mengharuskan penggunaan produk ramah lingkungan dan mendorong penggunaan penerapannya dalam praktik sirkular dan pengadaan. Regulasi ini dalam mencakup kewajiban pengguna produk yang dapat tidak urang, sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta insentif bagi perusahaan yang menerapkan ekonomi sirkular. Nah, ini ya. Yang kedua adalah penyediaan insentif. Nah, untuk mendorong penerapan praktik sirkular ini, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal ya, jadi pengurangan pajak atau penambahan nilai gitu ya, atau insentif untuk yang produk-produk yang menggunakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk sirkular gitu ya. Yang ketiga ada pendidikan latihan dan pendidikan latihan ini adalah nanti meningkatkan pemahaman pelaku ya pelaku pelaku sirkular. Jadi kita mendidik gitu ya masyarakat ada sosialisasi mungkin salah satunya seperti ini ya menyampaikan aturan-aturan yang di tahun 2005 akan diterapkan mungkin ya seperti itu. Yang keempat adalah kemitraan. Kemitraan itu dengan sektor swasta gitu ya. Jadi teknologi-teknologi yang tengah diserapkan di swasta itu kita bisa adopsi untuk di pemerintahan seperti itu. Kalau misalnya kita lihat contoh-contoh apa perusahaan-perusahaan raksasa gitu ya di
Amerika seperti Google, Facebook gitu ya, kantor-kantornya itu Apple gitu ya, kantornya itu kan sangat ramah lingkungan gitu ya. Seperti kalau di pemerintah kan kadang-kadang di tengah pagi-pagi harus sudah menyalakan lampu ya. Dan itu kan keren, berarti penerangannya sebetulnya kurang gitu ya. Terus juga penggunaan AC gitu ya. Penggunaan AC sebetulnya kalau diperlukan saja gitu ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya sirkulasi udaranya itu sangat bagus, sebetulnya tidak perlu menggunakan AC-AC. Seperti di ruangan-ruangan kerja kita gitu ya, seperti itu. Kalau kita merasakan panas berarti sirkulasi udaranya itu kurang bagus. Nah, selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur daur ulang. Nanti pemerintah itu akan memastikan gitu ya teknologi-teknologi sampah-sampah yang digunakan dalam ekonomi sirkular itu masih bisa digunakan beberapa kali lagi gitu ya seperti itu dengan beberapa proses untuk optimasi sumber daya dan apa yang dapat didaur ulang. Nah, yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan evaluasi itu adalah investasi dan fasilitas daur ulang teknologi yang limbah yang canggih agar bahan-bahan bekas dan bekas pakai itu dapat diproses efisien dan dikembalikan kepada rantai pasok. Nah, mungkin demikian ya teman-teman apa sharing dari saya selaku pengadaan barang jasa dari Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini perlu didiskusikan lebih lanjut untuk tahap-tahap selanjutnya ya dalam hal pengadaan barang jasa. Misalnya dalam sosialisasi gitu ya dalam penerapan pengadaan barang jasanya serta penggunaan dalam konstruksinya. Jangan sampai di penawaran itu sudah menggunakan ekonomi sirkular, tetapi karena kekurangtahuan dari aparat pemerintah sehingga menggunakan produk-produk yang bukan ekonomi sirkular. Jadi diganti di tengah jalan, bisa seperti itu ya, teman-teman. Jadi harus ini merupakan satu kesatuan yang sinkron tentang integritas dan auditabilitas aparat pemerintah ya. Dan Mas Juja juga bertanggung jawab dari pihak swasta untuk sama-sama kita menjaga lingkungan Indonesia ini agar lebih baik lagi untuk anak cucu kita. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sharing hari ini tentang ekonomi sirkular dalam pengadaan barang jasa serta dampak-dampaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin telah saya sampaikan ya Allah untuk materi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai salah satu sumbang sih untuk pemikiran gitu ya dari saya selaku pelaku dari pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Ras.